tanaman flora adalah paku, lumut, jamur, dan pakai. Fungsi tunas adalah untuk memperbanyak tanaman atau berkembang biak. Contoh tanaman tunas adalah bambu, pohon pinang, pohon pisang, dan juga nanas. Fungsi akar juga adalah menjadi tempat penyimpanan makanan. Contoh tumbuhannya adalah kunyit dan jagung. Umbi lapis. Fungsi umbi lapis adalah penyimpanan nutrisi reproduksi pada tanaman dan menyediakan aroma dan rasa dalam memakan, serta sebagai elemen estetika dalam lingkungan. Contoh tumbuhannya adalah bawang merah dan bawang bombay. Umbi batang. Fungsi umbi batang adalah menjadi sumber karbohidrat yang sering dimanfaatkan oleh sekitar pohon dan pangan. Contohnya adalah kencur, jahe, dan talas. Gerage. Gerage adalah alat pintasan bagi spesies untuk mempertahankan kelestariannya. Contoh tumbuhan gerage adalah stroberi, rumput teki, dan arbei. Umbi akar. Fungsi umbi akar adalah untuk menyimpan cadangan makanan di bagian akar yang terletak di bawah tanah. Contoh tumbuhan umbi akar adalah wortel, singkong, dan lobak. Sekian ini saja yang ingin kami sampaikan dari diskusi kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata kami. Terima kasih dan jual-jual. Terima kasih telah menonton video kami. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kata-kata kami, mohon maafkan. Ini dia hasil video dari kelompok 2 Desa Persahabatan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Natali Padang. Dan saya Nasrullah Sinamo. Dan saya Rika Sina Padang Batanghari. Dan saya Sori Daudar. Dan saya Tina Saya Sinamo. Pengertian dari perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan, tetapi dengan bantuan manusia. Cangkok. Cangkok adalah proses mengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas cangkok adalah mangga, jambu air, sawo, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan jambu biji. Okulasi. Okulasi adalah pengembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan cara okulasi adalah kakao, karet, mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Stek adalah proses pengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Contoh stek batang adalah sukun, singkong, kelengkeng, rosemary, delima, cabai, tomat, kopi, pohon kelor, kangkung, anggur, dan mawar. Contoh stek daun adalah sri rezeki, kaktus, lidah buaya, cocor bebek, dan juga begonia. Contoh stek akar adalah stroberi, jambu biji, cemara, apel, albasia, dan sukun. 4. Mengenten. Mengenten adalah dua jenis tanaman yang berbeda. Digabungkan menjadi satu dengan bagian bawah atau akar dan pokok batang. Berasal tanaman yang sama atau satu tanaman. Tanaman mengenten adalah jeruk, jambu, dan durian. 5. Merendu. Merendu merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memendam bagian ranting atau cabang tumbuhan ke dalam tanah. Contoh tanaman merendu adalah
arbei, apel, tebu, stroberi, melati. Menyambung. Menyambung adalah teknik perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Terima kasih kami ucapkan. Jual! Hai teman-teman, ini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkenalkan, nama saya Rizky Banurea dan saya Panel Bancin Dan saya Fernando Andra Bancin. dan saya Galita Padang dan saya Deo Arta Sinamo. Dan kali ini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara perkawinan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu durian, jeruk, mangga, tumbuhan rambutan, apel, dan lain-lain. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada bunga. 1. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. 2. Penyerbukan yang terjadi tetangga terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis. 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Mohon maaf jika ada kesalahan pada tahap pembelajaran kami. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Juara!